sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, di antaranya adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan untuk bisa terus menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Salah satunya adalah kita kembali hadir di rumah Allah yang mubarak ini guna menunaikan kewajiban kita salat berjamaah, dan saat ini kita luangkan waktu terbaik kita duduk antara maghrib dan isya dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita meraih keutamaan-keutamaannya yang banyak dijanjikan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Para jamaah sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita akan lanjutkan kajian kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah, atau pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat, yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian kita bacakan syarah atau penjabarannya dari kitab karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu taala. Iya, jamaah sekalian rahimakumullah. Terakhir kita sampai pada pembahasan atau pelajaran yang ke-15, Ad-Darsul Khamis Ashar, yaitu dengan tema At-Tahalli bil Akhlaqil Masyru'ati Likulli Muslim, yaitu menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang disyariatkan bagi setiap muslim. Ya, kita beberapa contoh akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji sudah kita bawakan pelajarannya pada kajian sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya, yaitu diantaranya adalah akhlak as-sidq, kejujuran, kemudian al-amanah, menjalankan atau menunaikan amanah, kemudian al-afaf, menjaga kehormatan diri. Kemudian terakhir kita sudah masuk pekan lalu pada akhlak al-haya. Akhlak al-haya yaitu malu. Cuma belum tuntas, akan kita sambung pembahasannya malam ini. Jadi Syekh bin Baz rahimahullah, di antara jamasan akhlak terpuji yang beliau contohkan bahwa seorang muslim sepatutnya menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak terpuji ini, kata beliau, wal haya, sifat malu. Ya, malu. Ini mesti kita jelaskan jamaah sekalian, karena agar tidak salah kaprah dalam memahami dan menerapkan kapan sifat malu itu terpuji, kapan tercela. Syekh Abdul Razak mengatakan, wal haya huwa khuluqun azim wa wasfun karim. Sifat malu itu adalah akhlak yang agung, sifat yang mulia, yatahalla bihil mu'min, seorang yang beriman harus berhias atau menghiasi diri dengannya. Sifat malu yang dimaksud di sini jamaah sekalian, sifat malu yang termasuk akhlak yang terpuji adalah rasa malu yang menghalangi atau mencegah seseorang dari perbuatan yang tercela. Ya. Inilah malu yang terpuji. Yang dengan rasa malunya seseorang menjadi benteng dan penghalang bagi dia untuk melakukan perbuatan yang
tidak terpuji atau perbuatan yang tercelah. Contohnya kata beliau adalah sifat malu seseorang dapat menghalangi dia dari berbuat sekehendak hatinya. Nah, terutama di zaman sekarang ini kita banyak mendapati para konten kreator membuat konten-konten menampilkan orang-orang yang mengumbar auratnya, khususnya dari kalangan wanita, bahkan kadang mungkin dari istrinya sendiri atau anak-anak perempuannya, dijadikan model dalam konten-kontennya yang mengumbar aurat demi mendapatkan cuan. Ya, sejak adanya FB Pro, ya, semua orang berlomba-lomba membuat konten. Ya, biar ibu-ibu baru bangun tidur, ya langsung video. Ya, hai guys, ya lagi masak air nih. Ya. Nah, biar masak air dikontenkan juga. Ya. Nah, yang parahnya itu ketika konten-konten yang ya berbau pornografi atau porno aksi, ya menampilkan aurat wanita, bahkan tadi ada yang ya juga menampilkan istrinya tanpa ada rasa malu. Ya. Netizen biasa mengatakan ini sudah putus urat malunya. Ya. Nah, inilah rasa malu yang disebutkan di dalam pembahasan ini, yang merupakan akhlak yang mulia, yang dengan rasa malu itu menghalangi seorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena melanggar larangannya, juga malu kepada manusia. Ya, masa istrinya ya dijadikan komoditi, ya, disaksikan oleh jutaan pasang mata di seluruh dunia, ya, demi mendapatkan keuntungan duniawi yang tidak seberapa. Nah, di mana rasa malunya? Rasa malu yang akan menghalangi, yang seharusnya menghalangi dia berbuat yang tidak terpuji. Nah, itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari dulu mengingatkan kita di dalam hadisnya, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya termasuk perkara kenabian, ucapan kenabian yang pertama yang masih dijumpai oleh sebahagian orang yang hidup di akhir zaman, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Rasulullah, kalau kau sudah tidak punya rasa malu, silahkan berbuat semaumu. Ya, itulah yang terjadi saat sekarang ini jamaah sekalian. Orang tidak punya rasa malu lagi, ya dia mau ngapain aja. Nah, kalau kita seorang mukmin ada batasan-batasannya. Rasa malu itu hendaknya mencegah kita, menghalangi kita dari perbuatan yang tercela. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan dalam syarahnya, rasa malu yang paling agung adalah malu kepada Allah Rabbul Alamin. Malu kepada Allah Sang Pencipta kita, Sang Pemberi rezeki kepada kita. Inilah rasa malu yang paling agung kata beliau. Karena kalau malu tadi kepada manusia, ya bisa jadi kalau tidak ada manusia itu dia berbuat lagi yang keji dan mungkar. Dia cuma malu kalau ada orang yang melihatnya. Ya, tapi malu kepada Allah Subhanahu wa taala, mau ada orang atau tidak ada orang, dia tetap menjaga adab-adab, ya, kesopanan dirinya, dan juga bagaimana seharusnya seorang muslim dalam menjaga batasan-batasan hukum Allah. Ya, ini malu yang paling agung kata beliau. Termasuk juga kata beliau, rasa malu kepada Allah adalah seorang menjaga anggota badannya, menjaga perutnya
dan apa yang ia masukkan ke dalam perutnya dari perkara-perkara yang haram, dari makanan, minuman, ya. Seorang harus malu dari mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakinnal istihya minallah haqqal haya." Akan tetapi malu yang sesungguhnya, yang hakiki adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala, antahfadzar ra'sa wa ma wa'a, yaitu kamu menjaga kepala dan apa yang ada di pikirannya. Isinya kepala yaitu pikiran. Pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran kotor. Ya. Pikiran kita ya harus kita jaga. Itu bagian dari malu kepada Allah. Kemudian kata beliau, wal batna wa ma hawa, perut dan yang di sekitarnya. Ya, termasuk yang kita masukkan, kita konsumsi. Ya. Dijaga. Bagian dari rasa malu kepada Allah. Wal tadkuril mauta wal bila, malu kepada Allah juga engkau mengingat kematian dan kefanaan. Artinya kita semua fana, akan meninggalkan dunia yang fana ini. Itu juga malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kematian. Artinya kalau orang tidak ingat kepada kematian, lalai dari kematian, berarti dia kurang rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya. Dan siapa yang menginginkan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi dan dinilai hasan hadisnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Masuk juga kata beliau dalam kategori malu yang terpuji. Sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhkan diri dari muamalah yang buruk, dari akhlak yang tercela. Ya, malu kalau sikap kita, ya, penggaukan kita, pergaulan kita kepada orang lain itu buruk. Nah, itu kita malu juga. Ya, dalam bermuamalah, misalnya jual beli, ya, atau misalnya interaksi sosial dengan tetangga, dengan kerabat, itu buruk, jelek, nah itu kita harus malu. Apatah lagi kita menjadi mungkin panutan dan teladan di masyarakat. Ya. Seperti misalnya biasa kita ingatkan para ikhwah kita, ya, anak-anak pengajian yang aktif di majelis ilmu, itu mereka adalah teladan di keluarganya, di masyarakatnya. Jangan sampai ya ada sikap-sikap, ada tingkah pola yang kemudian ya menjadi bumerang bagi seorang penuntut ilmu. Wah, masa anak pengajian seperti itu akhlaknya, sikapnya. Ya memang anak pengajian itu juga manusia biasa, pasti bisa salah, tempatnya dosa, ya tempatnya kekhilafan, tapi setidaknya seorang penuntut ilmu itu berada di garda terdepan dalam memberikan contoh dan keteladanan kemuliaan akhlak. Ya. Dan itu daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengikuti kajian kita. Oh, Masya Allah, ini anak-anak muda ini misalnya, semenjak dia mengikuti kajian, akhlaknya baik kepada orang tua, hormat, membantu orang tuanya. Anak-anak pondok, kalau pulang liburan, ya rajin membantu umminya, abinya, ya, sehingga ini menjadi nilai plus tersendiri. Wah, Masya Allah, di sana di pondoknya diajarkan adab, diajarkan akhlak, ya, bukan malah sebaliknya, mereka liburan dari pondok malah malas, hanya tidur-tiduran saja, main HP, nonton, ya, dan membiarkan abi umminya ya bersusah payah bekerja, tidak membantunya sedikit pun. Ya, maka ini jamaah yang selalu kita ingatkan, kita nasihatkan bahwa kita menjadi suri tauladan, menjadi contoh bagi penerapan akhlak yang mulia, dan salah satunya adalah akhlak al-haya. Jamaah sekalian rahimakumullah, adapun
Sifat malu yang salah pasang, salah penerapan adalah contohnya malu dalam menuntut ilmu. Seperti seorang yang malu bertanya padahal dia tidak tahu dan dia butuh ilmunya. Para ulama mengatakan la yanalul ilma mustahi wala mustakbir. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu dua orang, orang yang sombong dan yang malu-malu. Ya. Bahkan para sahabat, termasuk sahabat wanita, mendatangi Nabi SAW dan berkonsultasi kepada Rasulullah, bahkan dalam perkara-perkara yang sangat pribadi sifatnya, seperti Ummu Sulaim yang datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita juga mengalami yang namanya ihtilam, mimpi basah, sebagaimana layaknya laki-laki, dan apa yang dia lakukan kalau dia mengalami itu? Ya, ini pertanyaan mungkin tabu bagi sebagian orang, tapi karena membutuhkan jawabannya untuk mengetahui ilmunya, hukumnya, maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha menepis rasa malunya itu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini malu yang terpuji, malu yang tidak menghalangi kita untuk menimba ilmu. Tapi tentu saja jamaah sekalian, jikalau ada ustadzah, ada seorang alim dari kalangan wanita, tentu saja itu lebih utama, ya, dibandingkan kita menanyakannya kepada laki-laki. Ya, biasanya seorang wanita muslimah, ya, ketika dia berguru kepada seorang ustazah, dia akan lebih terbuka, bebas dia mengemukakan masalah yang dihadapinya tanpa ada sekat-sekat dan kekhawatiran, ya, hal-hal yang tidak diharapkan dan diinginkan. Nah, ini jamaah sekalian, akhlak al-haya. Ya, kita sudah tahu kapan al-haya, malu itu terpuji, dan kapan tercela. Kapan al-haya itu? Kata Rasulullah, wal haya syu'batun min syu'abil iman. Rasa malu itu satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Bahkan tadi kita sudah lewati hadisnya, termasuk nasihat para nabi di kalangan nabi generasi pertama, ini yang masih didapati oleh para manusia yang hidup di akhir zaman, adalah nasihat untuk, ya, memiliki dan menghiasi diri dengan rasa malu. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Kita beralih ke akhlak selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan wasyaja'atu, keberanian. Termasuk akhlak yang mulia asyaja'ah. Seorang itu berani. Ya, tidak penakut, tidak pengecut. Nah, ini termasuk akhlak yang mulia jamaah sekalian. Tapi ini juga perlu penjelasan lebih lanjut agar kita tidak salah penerapannya juga. Ya, karena ada juga orang berani, sebenarnya bukan berani, nekat. Ya, nekat yang tidak ada pertimbangan dalam langkah yang ia tempuh, akhirnya menimbulkan mudarat. Nah, itu juga tidak diharapkan. Nah, sehingga perlu dijelaskan di sini, Syekh Abdul Razak menjelaskan keberanian asyaja'ah itu harus diterapkan pada tempatnya yang benar. Ada momennya, ada timingnya. Kita berani. Barulah keberanian itu izzun wa falah, kemuliaan dan kejayaan. Adapun kalau keberanian itu ditempatkan pada tempat yang salah, maka kata beliau fahuwa tahawwurun wa halak. Itu sikap ngawur dan binasa. Ya. Jadi jamaah sekalian, keberanian asalnya adalah akhlak yang mulia, asal ditempatkan pada tempatnya yang benar. Seorang mukmin harus berani. Harus berani. Ya, karena mukmin itu, keberanian itu tumbuh dari keimanannya dan kesikohannya, kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kuatnya ketawakalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tauhid mengajarkan kita untuk berani, ya masalah.
Ajaran tauhid mengajarkan kita untuk berani. Kita keluar rumah subuh hari, berangkat ke masjid, jalanan sepi, melewati pohon besar. Ya. Yang di masyarakat berkembang ya isu bahwa ini pohon keramat, ada penunggunya. Ya harus permisi kalau lewat, klakson kalau lewat. Ya, bunyikan klakson kendaraannya kalau misi mbak, ya kalau lewat. Tapi seorang mukmin yang bertauhid, dengan tauhidnya, dengan keimanannya, dia tidak takut semua itu. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya mengajarkan dia untuk apa? Tawakal kepada Allah. Dia keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, sudah berangkat dia. Yang penting dia safety, dia jaga ya keselamatan dirinya. Ya, kalau berkendara dia berhati-hati, berjalan kaki juga dia berhati-hati. Ya. Selebihnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tauhidnya, keimanannya, ya. Akidahnya mengajarkan dia untuk menjadi orang yang berani. Karena dia yakin Allah menjaganya, Allah melindunginya. Ya. Sebelum tidur dia sudah membaca ayat kursi. Ya, dan keutamaannya dia yakini bahwa siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah Subhanahu wa taala la yazalu minallahi alaihi hafiz hatta yusbih. Senantiasa Allah akan menjadi penjaganya sampai dia berada atau masuk di waktu pagi hari. Ya. Tauhidnya, akidahnya mengajari dia untuk berani. Sebaliknya orang yang kurang atau bahkan tidak bertauhid, sama bayangannya sendiri kadang dia takut. Sama bayangan dirinya dia takut. Begitu dia lihat, siapa ini di belakang? Ya, yang ikuti. Padahal itu bayangannya. Ya masa lihat. Ya. Padahal itu bayangannya sendiri. Ia sudah berarti menjaga kontinuitas, merutinkan zikir pagi dan sore, membaca doa-doa perlindungan untuk dirinya, untuk keluarganya, anak-anaknya. Nah, sudah selebihnya dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang ia takuti. Ya. Nah, inilah keberanian yang benar, yang tepat pada tempatnya. Ya, yang terpuji. Bukan seperti yang Syekh sebutkan tadi, keberanian yang ngawur. Ya. Sok-sok berani misalnya ya menantang orang, ya berkelahi, atau kemudian merusak ya tempat ibadah orang lain. Katanya itu bentuk keberanian yang harus ditampakkan. Ya, nah itu tidak benar jamaah. Itu ngawur, menimbulkan apa? Mudarat bagi dirinya, bagi dakwahnya. Ya. Jadi harus dibedakan, kalau ditempatkan di tempat yang benar, itulah aizzun wa falah, kemuliaan dan keberuntungan, kejayaan. Dan begitulah para sahabat yang berani, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, yang terkenal dengan keberaniannya. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an, pedang Allah yang terhunus kepada musuh-musuhnya, begitu berani, gagah berani dalam medan pertempuran. Ya. Nah, itu ditempatkan tepat pada tempatnya yang proporsional. Adapun ya sikap ngawur, nekat, ya tidak punya perhitungan dalam bertindak, nah itu hanya mendatangkan mudarat. Ya, hanya mendatangkan mudarat. Nah, ini jamaah salin, sifat asy-syaja'ah. Bahkan termasuk kata beliau, mengutip perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang hakikat keberanian, adalah seorang yang mampu mengendalikan dirinya saat emosi memuncak. Itu juga bagian dari syaja'ah. Di sini beliau mengutip dari keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim di kitabnya Madarijus Salikin. Saat Ibnul Qayyim membahas hadis, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu yang kuat bergulat.
Bukanlah orang yang kuat, itu kuat mentalnya, kuat jiwanya adalah yang jago, yang kuat bergulat. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tapi orang yang kuat yang sesungguhnya adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya saat amarah memuncak. Ya. Sehingga dia bisa mengendalikan, mengontrol emosinya. Kapan saatnya dia menunjukkan keberaniannya dan kapan saatnya dia menahan diri. Bukan takut, tapi dia penuh pertimbangan, jangan sampai tindakannya itu menyebabkan ya mudarat yang lebih besar. Iya. Banyak orang-orang jamaah di sekitar kita, peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang seakan-akan pelakunya itu menunjukkan keberaniannya, tapi tanpa perhitungan yang matang, jadinya fatal. Ya, beberapa jamaah saat kita membahas dalam kajian kita, dalam pelajaran kita tentang ya kasus-kasus perselingkuhan yang marak di masyarakat, ya, seorang suami misalnya mendapati istrinya selingkuh dengan laki-laki lain, langsung dia bunuh, ya, baik istrinya atau selingkuhannya. Ya, akhirnya apa jamaah sekalian? Ini dia ingin tampakkan keberaniannya. Dia seorang laki-laki yang pemberani, ya, dia akan hadapi badai yang menerpa rumah tangganya, ya, dengan seorang diri, tapi dengan tindakan yang ya jauh dari perhitungan yang matang. Akhirnya apa jamaah sekalian? Ya, dia membunuh orang, ya, dia ditangkap, ya, berurusan dengan pihak berwajib, divonis, diadili, entah itu hukuman mati atau seumur hidup. Ya, sudah tamatlah riwayatnya. Padahal mungkin dia masih bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesudah itu. Ya, anggaplah saat itu dia gagal dalam berumah tangga. Ya, istrinya bukan istri yang tepat untuk ia nikahi. Ya, bukan mencerminkan istri yang solehah. Sudah diceraikan. Ya, cari wanita yang solehah lainnya. Ya, yang bisa memberikan dia keturunan yang baik, yang soleh, yang solehah, dia didik keluarganya dengan baik, akan lebih jauh bermanfaat. Tapi kalau dia menghabisi orang, ya, menghabisi istrinya, ya, tidak menunjukkan keberanian, tapi ngawur, ya, perbuatan yang tidak menunjukkan kedewasaan, mengambil sikap. Tapi kalau seorang visioner berpikir ke depan apa yang terbaik buat dia, ya, kegagalan dalam rumah tangga itu biasa. Itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, para nabi juga ada yang ya beristrikan tidak seorang wanita yang solehah. Allah takdirkan, Allah uji dia dari sisi keluarganya. Ya, seperti Nabi Lut. Ya. Tapi mereka bersabar. Mereka bersabar menghadapi ujian, tidak mengambil sikap-sikap ngawur. Ya, penuh perhitungan yang matang, konsultasi dengan ahli ilmu. Itu tadi, jangan emosi yang dikedepankan. Makanya tadi pembahasan keberanian ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim hadis tentang menahan amarah. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Jadi asy-syaja'ah harus tepat. Ya, kita terapkan pada tempatnya yang sahih. Jangan sampai di tempat yang salah, maka hanya akan menimbulkan kebinasaan dan kemudaratan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Akhlak berikutnya yang disebutkan oleh Syekh bin Baz, qala rahimahullah, wal karam, kedermawanan atau sifat pemurah. Al karam, kedermawanan atau sifat pemurah. Ya, kedermawanan di sini mencakup kedermawanan dalam memberikan harta seperti infak, gemar bersedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan, mengulurkan tangan kepada orang-orang yang ya memerlukan, ya, care, peduli kepada sesama, ya. Atau juga kedermawanan dalam hal ilmu. Ya, ada yang bertanya, ada yang berkonsultasi, kita punya ilmunya, kita bagi. Jangan pelit. Ya,
Selama kita punya ilmunya ya. Ya kita jelaskan, kita terangkan, kita kirimkan artikel-artikel atau share postingan-postingan yang bermanfaat. Itu juga bagian dari kita dermawan. Dermawan dengan ilmu. Karena sifat kikir bakhil bukan saja bakhil dalam hal harta, juga dalam hal ilmu. Ya. Demikian juga apa yang kita mampu berikan. Kontribusi apa kepada kaum muslimin seperti sumbangsi tenaga kita. Ada ajakan kerja bakti misalnya menjelang Ramadan, membersihkan area masjid, sekitar masjid agar jamaah nyaman menjalankan ibadah selama Ramadan. Ya, kita ikut. Ya, selama kita ada waktu, luangkan waktu kita. Itu bagian juga dari sifat pemurah. Ya, dari rumah bawa cemilan, bawa kue-kue atau juga air mineral misalnya. Itu bagian dari kontribusi kita, bagian dari sifat pemurah. Atau dimintai ide dan gagasan. Ya, kita punya ide dan gagasan untuk memajukan misalnya dakwah di masjid kita, bagaimana agar jamaah kita lebih banyak lagi yang hadir di masjid, ada musyawarah, ada rapat, jangan diam saja. Ya, jangan menjadi pendengar setia saja. Sampaikan gagasan kita, sampaikan ide kita. Ya. Itu bagian dari sifat pemurah. Jadi jamaah sekalian memang kalau membahas masalah kedermawanan dan harta, dominannya memang masalah harta. Tapi tidak semata-mata harta. Juga orang dermawan dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan ide, pikiran dan gagasan-gagasannya yang brilian, yang baik, yang bagus. Masukan-masukan, ya, ide-ide yang membangun, kritik-kritik yang membangun, itu juga bagian dari sifat pemurah. Ya. Dan lawannya adalah sifat asyuh, yaitu kikir pelit. Yang sudah diingatkan kita oleh Al-Quran, oleh hadis-hadis Nabi yang sangat banyak untuk menjauhi sifat kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang memelihara dirinya dari sifat kikir, maka dialah termasuk orang yang beruntung. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wasyuhha." Hati-hati kalian dari sifat kikir. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Sebab sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya, salah satunya Qarun. Ya, Qarun yang hidupnya bergelimang dengan harta. Bergelimang dengan materi. Bahkan kunci gudang hartanya saja mesti dipikul, saking besarnya hanya bisa dibawa dipikul oleh 10 orang yang kuat. Itu baru kunci gudang hartanya, kunci brankasnya. Bagaimana lagi dengan isi gudangnya? Tapi dia sombong dan juga kikir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengadabnya dengan membenamkannya ke dalam perut bumi. Ya. Kita jangan mencontoh orang-orang yang telah dibinasakan Allah Subhanahu wa taala dari umat-umat terdahulu. Umat Islam bisa juga tertimpa dengan apa yang menimpa mereka kalau perbuatannya sama. Maka jamaah sekalian, sifat pemurah ini harus kita jadikan salah satu akhlak terpuji kita yang terus menghiasi diri kita. Ya, tadi bukan hanya dengan harta, tapi juga dengan ilmu, dengan tenaga, dengan ide dan pikiran yang baik. Ya. Nah, beliau di sini menyebutkan, ya tadi ayat yang kita bacakan, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang menjaga dirinya dari sifat kikir, maka dialah termasuk orang-orang yang beruntung. Surat At-Taghabun ayat 16. Cuma memang jamaah sekalian, ya pembahasan tentang sifat pemurah dan dermawan, ya dominannya memang berkaitan dengan harta. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang keutamaan sedekah.
Nabi bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Kata Rasulullah, sedekah tidak akan mengurangi harta. Ya, maknanya kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, akan ditambahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang secara nominal berkurang harta kalau kita sedekahkan. Ya, di kantong kita ada 100.000, kita masukkan ke kotak amal 50.000, ya tinggal 50.000. Secara nominal memang berkurang. Tapi Allah Subhanahu wa taala tambahkan keberkahan dari harta itu untuk diri kita, untuk keluarga kita. Ya. Jadi sifat pemurah ini memang lebih nominannya berkaitan dengan harta ketika dibahas. Tapi cakupannya sebenarnya luas. Ya. Anak-anak di belakang ramai ini. Ya. Akhlak berikutnya adalah akhlak al-wafa. Wal-wafa. Ya. Menunaikan atau menepati janji. Nah, ini kalau yang suka berjanji, ya, janji kepada istri, nanti mau dibelikan ini, belikan itu, hati-hati. Orang tua suka menjanjikan anaknya, ya, nanti nak ya bapak belikan sepatu baru, sepeda baru, hati-hati. Ya, salah satu akhlak yang mulia yang terpuji adalah menepati janji, menunaikan janji. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Maidah ayat 1 dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah, tepatilah janji-janji kalian. Bayangkan, ini diawali surat Al-Maidah ini dengan perintah kepada orang-orang beriman untuk menepati janji-janji mereka. Ya, kalau tidak bisa berjanji jangan berjanji. Ya. Nah, termasuk di antara janji, bentuk perjanjian yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang harus kita tepati kalau kita terjun ke dalam perjanjian itu, di antaranya kata Syekh Abdul Razak, akad nikah, uqudun nikah. Karena orang yang menikah itu berjanji untuk memperlakukan istrinya sebaik mungkin. Nabi SAW mengatakan, ini sering kita bawakan dalam nasihat perkawinan, ya, ittaqullaha fin nisa, kata Rasulullah, bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, yaitu istri. Fa innakum akhadtum bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Karena kalian telah mengambil wanita-wanita ini untuk menjadi istri-istri kalian sebagai amanah dari Allah, dan kalian telah halalkan farji-farji mereka dengan kalimat Allah. Ya. Jadi istri-istri kita adalah amanah. Kita sudah buat itu dalam bentuk perjanjian yang sakral, yang suci, yang disebut dengan aqdun nikah. Sampai-sampai di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menamakan akad nikah itu mitsaqan ghalidha, tali yang kokoh. Ya, memang ada orang yang putus talinya dalam pernikahannya, kandas pernikahannya dengan perceraian. Tapi komitmen kita sejak awal ketika siap untuk menikah, artinya siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan menunaikan perjanjian pernikahan kita. Kita ingin hidup bahagia. Ya, bukan saja sehidup semati, tapi tujuan mulia kita sehidup sesurga. Ya, itu tujuan utama kita. Kalau sehidup semati, habis itu kemudian kita tidak, yang satu di surga, yang satu di neraka, atau dua-duanya di neraka, na'udzubillah, ya percuma juga sehidup semati. Yang kita inginkan adalah sehidup sesurga, bisa berkumpul kembali dengan keluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu memungkinkan. Kita sudah pernah membahasnya secara khusus tema itu. Nah, jadi ini termasuk akad yang kuat. Jadi jangan main-main dengan pernikahan. Ya, jangan main-main dengan akad nikah. Sekali kita melangsungkan akad nikah itu luar biasa, konsekuensinya sangat berat.
Kemudian akad yang lainnya yang harus kita perhatikan kalau kita berakad dengan orang lain, jual beli, transaksi. Ya. Ini termasuk bentuk kalau kita sudah ada perjanjian, jual beli, transaksi harus betul-betul kita tunaikan. Nah, di zaman sekarang ini banyak orang istilahnya menggampangkan, meremehkan masalah jual beli. Ya, tidak jujur, curang, menipu orang, ya berkamuflase dan lain sebagainya. Ya, menjanjikan ya nanti seperti ini ya, keuntungannya nanti seperti ini, tapi tidak dia penuhi. Ya, ini termasuk akad muamalah yang berat konsekuensinya. Makanya Nabi SAW mengatakan al-tujar humul fujar. Para pedagang, para pebisnis itu ya kebanyakannya fujar, orang-orang fajir, orang-orang yang berdosa. Ya, karena banyak yang hanya mementingkan keuntungan semata. Tidak berkomitmen untuk menjalankan akad sebagaimana mestinya. Ya. Ini termasuk akad-akad yang berat sekali konsekuensinya, akad nikah, akad jual beli, sehingga ketika seorang berjanji kepada orang lain dalam akad-akad ini, maka di antara akhlak yang mulia adalah dia wajib memenuhinya. Berikutnya jamaah sekalian, akhlak yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, wan nazahatu an kulli ma harramallah. Menjaga diri dari setiap perkara yang diharamkan Allah. Ya. Yaitu konsekuensi takwa. Ketakwaan seorang hamba. Dia menjaga diri atau menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sebagai pribadi, individu maupun sebagai anggota masyarakat saat dia bermuamalah dengan orang lain. Termasuk tadi suami istri atau di masyarakat atau sebagai rakyat kepada pimpinan, kepada pemerintah, itu semua dia jaga dirinya agar tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang diharamkan Allah. Selanjutnya, akhlak berikutnya, kata beliau rahimahullah, wa husnul jiwar. Akhlak berbuat baik kepada tetangga. Contoh akhlak yang mulia adalah bagusnya akhlak seorang muslim kepada tetangganya. Ya. Bahkan di sini Syekh membawakan hadis, malaikat Jibril senantiasa datang mewasiatkan kepada Rasulullah tentang tetangga. Sampai-sampai Rasulullah mengira tetangga itu nanti dapat jatah warisan. Ya, menjadi ahli waris. Saking seringnya Jibril menasehati, mewasiatkan Rasulullah tentang tetangga. Ya, sampai-sampai dianggap tetangga ini bagian dari ahli waris. Kalau misalnya si fulan meninggal dunia, ada hartanya selain dibagi kepada anaknya, istrinya, tetangganya juga dibagi. Sampai-sampai seperti itu. Itu begitu ditekankannya tentang hak tetangga. Walaupun jamaah yang terkadang kita sudah berbuat baik kepada tetangga, tetangga yang berbuat buruk kepada kita. Tetangga yang tidak tahu bagaimana menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang tetangga. Mengganggu kita, menyakiti kita, dan lain sebagainya. Ya, kita bersabar. Ya, kita nasihati dengan baik. Ya, minta bantuan kepada orang lain untuk mengingatkannya. Ya, menitip pesan kepada pengurus masjid, khotibnya misalnya membahas tentang hak-hak tetangga, atau ada ceramah, ya request tema tentang hak-hak tetangga, kalau kita tidak mampu menasehatinya, ya, walaupun memang jamaah sekalian sebelum kita mencari lokasi tempat tinggal, tetanggalah yang harus kita perhatikan dulu. Jangan cuma, oh ini bagus ini perumahan elit, ya ini perumahannya strategis dan lain sebagainya. Al-jar qabla dar, kata ulama. Tetangga dulu baru rumah. Ya, kita survei bagaimana tetangganya di perumahan ini, baik tidak dari sisi agamanya. Ya, ini banyak muslim atau tidak di sini. Ya. Ini ada masjid dekat atau tidak. Ya, bagaimana kondisinya, itu yang harus kita cari tahu dulu. Jangan cuma lihat, wah ini
perumahan ada murah di situ, bagus dan sebagainya. Ya. Al-jar qabla dar. Tetangga dulu baru tempat tinggal. Ya. Iya, dan masih ada beberapa akhlak yang lain jamaah sekalian yang dicantumkan oleh Syekh. Ya, karena waktu mungkin kita sudahi dulu sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu alam bissawab. Kalau ada pertanyaan? Di HP enggak ada? Hukum mengumumkan berita kematian. Sebenarnya kalau bisa tersampaikan informasi itu tanpa mengumumkannya di masjid, ya, tapi mungkin dari mulut ke mulut atau dari pesan WhatsApp, ya, itu lebih baik, sudah cukup. Ya, kalau bisa tanpa mengumumkan di masjid itu lebih baik. Menghindari larangan Rasul an-na'yu anil janaiz. Ada memang hadis atau pembahasan dalam fikih janaiz larangan mengumumkan ya berita kematian. Tapi itu dulu di masa jahiliyah mereka mengumumkan secara berlebihan. Ya seperti mungkin juga penganut-penganut agama lain kadang menyampaikan berita kematian di koran ya itu sampai 1 halaman penuh itu ya berita tentang kematian itu berlebih-lebihan. Ya, itu yang dilarang. Ya. Tapi kalau bisa kita hindari, artinya orang-orang yang sudah tahu tanpa kita umumkan di masjid, ya, dari pesan grup tadi, misalnya WA atau dari mulut ke mulut langsung kita sebarkan oh si fulan telah meninggal, maka itu lebih baik. Ya, tapi ada kadang saatnya memang kita kondisi-kondisi tertentu kita umumkan, misalnya habis sholat kita berdiri salah seorang jamaah sekalian, ya kita dapat berita baru saja saudara kita meninggalkan kita. Dia sampaikan spontan seperti itu, nah itu tidak mengapa. Ya. Tapi kalau dia harus pakai mic kemudian diumumkan secara terbuka seperti itu, takutnya termasuk an-na'yu yang dilarang tadi. Wallahu a'lam. Ya. Ada yang lain? Ya, baiklah jamaah sekalian, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala kita sambung pembahasannya di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.